Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita masih berjumpa di pertemuan ke-9 ini. Insyaallah akan membahas bab 10, yaitu menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, Nabi yang menggiring umatnya dari kegelapan menuju terang menerang. Dan aku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang menghormati orang tua dan guru di bab 9. Kita mengulangi dulu, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sudah ada beberapa tugas yang saya dapatkan atau sudah saya lihat. Pertama, tugas bentuk video, terus kedua tugas catatan, dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang melengkapi semua catatannya. Olehnya itu, untuk di pertemuan ke-9 ini, sekiranya anak-anakku sekalian yang belum pernah mengumpulkan tugasnya di GCR, silakan dikumpulkan lebih lagi ya, dikumpulkan terlebih dahulu, karena insyaallah kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau PTS, penilaian tengah semester, di tanggal 15 bulan ini. Dan itu bentuk penilaian rapor kalian sekiranya ada 75% penyelesaian tugas yang sudah diberikan oleh guru kalian. Artinya dari misalnya 9 tugas, setidaknya sudah 7 selesai tugas kalian sebelum memasuki ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bab 10 ini sangat menarik kita bahas karena menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Berbaik sangka itu adalah salah satu sifat manusia yang menjadi anjuran yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berprasangka buruk, berprasangka buruk awal dari lawan dari kata berbaik sangka. Tentunya segala sesuatu yang kita bentuk sifat itu harus berbaik sangka. Berbaik sangka kepada hablum minallah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbaik sangka hablum minan nas, sesama manusia. Oke, silakan ditulis bab 10. Terus yang kedua, peta konsepnya. Peta konsepnya ini ada beberapa poin. Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Dari temanya atau babnya menghiasi. Menghiasi artinya kalau diartikan dalam bentuk segi sempitnya, menghiasi pakailah, pakailah, menghiasi perhiasan. Perhiasan. Ketika misalnya perhiasan itu mewah, maka tentunya kita disukai atau dibangga-banggakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh manusia. Karena menghiasi pribadi, yang pertama adalah berbaik sangka kepada orang, jangan selalu suudzon kepada orang, dan beramal soleh. Ada beberapa poin: memahami berbaik sangka, memahami amal soleh, memahami dalil nakli tentang berbaik sangka dan amal soleh, memahami cara menerapkan berbaik sangka, memahami cara menerapkan amal soleh, dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ditulis dalam bentuk peta konsepnya. Terus kedua, ini dalam bentuk dialog. Mari memahami amal soleh. Mari memahami amal soleh. Pengertiannya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Untuk mengetahui pengertian amal soleh, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-103 ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusran illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi ini surat Al-Asr menerangkan di ayat 2 sampai 3-nya
Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi Quran surah Al-Asr menerangkan bahwa kita sesama manusia saling mengingatkan satu sama lain, ya, saling menegur satu sama lain. Dalam hal ini ketika ada saudara-saudara kita tidak mengajarkan amal soleh atau tidak mengerjakan amal soleh atau lalai dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa poin ayat ini menerangkan. Ayat tersebut menerapkan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4, yaitu, ya. Jadi ketika tidak melaksanakan 4 ini, maka kategori manusia itu kategori dalam kerugian. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin dalam Quran surah Al-Asr yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di sini mengerjakan atas segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Artinya mematuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Jadi pertama kita memberikan suatu contoh untuk mengerjakan amal-amal soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran, ya. Saling menasihati untuk kebenaran. Dalam hal ini setelah saya sampaikan tadi, ketika misalnya ada saudara-saudara kita tidak mengerjakan amal soleh, maka kita beritahu kalau memang kategori orangnya tidak bisa diberitahu, cukup kita dalam bentuk kelakuan, ya, memperlihatkan pada saat kita melakukan amal soleh. Saling menasihati untuk kesabaran, ya. Ketika ada saudara kita diberi musibah, maka kita nasihati dalam bentuk kesabaran. Jadi ini yang ditulis tadi, secara keseluruhan ditulis, ya, apa yang saya terangkan tadi. Terus yang kedua, kata amal soleh, ini pengertiannya. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, ya, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa dibarengi iman benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh diharuskan dilandasi dengan keimanan yang benar, ya. Artinya bahwa amal soleh tanpa iman, ya, amal soleh tanpa iman artinya selalu mengerjakan dalam bentuk kelakuan amal solehnya, namun tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu percuma juga. Jadi dua-duanya harus satu paket, harus dibarengi. Dalam hal ini diikutkan dalam perilaku, tingkah laku dan amal soleh kita. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang ditulis adalah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah biji sawi, dia melihat balasannya. Jadi Allah menerangkan dalam Quran surah Al-Zalzalah surah ke-99 ayat 7 sampai 8, barang siapa yang mengerjakan amal soleh sekecil apapun, maka Allah akan memperhitungkan amal solehnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, dalam hal ini dalam bentuk kejahatan, maka Allah juga membalasnya dalam bentuk neraka jahanam. Anak-anakku sekalian,
Yang ditulis tadi adalah apa yang menjadi keterangan dari saya. Sebelum itu saya menandai dulu apa yang harus ditulis. Yang ini lanjutan dari sebelumnya. Setelah itu melanjutkan ayat beserta artinya, ya, ayat beserta artinya. Jadi paragraf ini tidak usah ditulis. Selanjutnya untuk di awalan tadi, awalan ini secara keseluruhan sampai di sini, ya, sampai yang di belakangnya itu yang ditulis. Sebelumnya tadi adalah bab 10 dan peta konsepnya. Oke, itu yang tugas hari ini. Tugas yang kedua, melanjutkan bacaan Al-Qur'annya 15 ayat ke depan setelah dibaca di minggu kemarin. Kiriman dalam bentuk audio, ya, tidak usah kirim dari WA saya. Terus yang selanjutnya, karena kita akan mengadakan ulangan tengah semester, untuk kisi-kisinya insya Allah saya mengangkat 10 soal dalam hal ini dalam bentuk esai, dan 10 esai itu saya angkat materinya mulai bab 7, bab 8, bab 9 dan bab 10. Jadi ada 4 bab saya angkat materinya dalam ulangan tengah semester ini dalam bentuk esai. Insyaallah saya kirim di Google Form, dan mungkin hari Senin pelajaran pendidikan agama Islam untuk ulangannya. Anak-anakku sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.